Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, malam yang ke-12 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 30 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Cahaya Sunnah Boyolali dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema As-Sifat Al-Mahdhurah li Talibil Ilm, perbuatan-perbuatan tercela bagi penuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi setiap muslim, terutama muslim yang sudah mulai duduk di majelis ilmu agama. Dan saya sering membedakan antara penuntut ilmu agama dari keumuman kaum muslimin dengan penuntut ilmu agama yang diproyeksikan akan menjadi ahli ilmu agama. Adapun penuntut ilmu agama yang dari keumuman kaum muslimin, maka cukup bagi dirinya untuk mempelajari Islam melalui dua rukun. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disebut oleh para ulama hadis dengan hadis Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah melakukan rukun Islam yang 5. Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujja baitillahil haram. Mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa Ramadan, kemudian menunaikan zakat dan berhaji ke Baitullah. Kemudian rukun yang kedua yang dia pelajari secara intensif, sistematis, adalah rukun Islam, rukun iman. Ketika Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya.
Apabila seorang muslim dari keumuman kaum muslimin ingin memperdalam agama Islam, maka cukup dia memperdalami agama Islam dengan cara yang seperti ini. Belajar rukun Islam, rukun iman di depan seorang ustaz dan membawa sebuah kitab yang dijadikan sebagai rujukan. Ini adalah cara belajarnya seorang muslim dari keumuman kaum muslimin. Adapun apabila seorang muslim ingin belajar menjadi ahli ilmu agama, maka dia harus belajar yang intensif. Karena kalau ingin menjadi ahli ilmu agama, maka dia ada 4 tujuan yang harus dia pelajari. Yang pertama yaitu ulumul aqaid, ilmu akidah. Dia harus belajar intensif tentang perkara akidah. Di antaranya rukun iman. Itu adalah perkara akidah. Beriman kepada Allah, dia belajar dengan intensif dari berbagai macam kitab-kitab rujukan para ulama rahimahumullah. Kemudian yang kedua, belajar fikih. Belajar fikih ibadat seperti fikih sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, kemudian berdoa, kemudian fikih menikah, fikih jual beli, fikih dan seterusnya dari ilmu-ilmu fikih. Kemudian dia belajar untuk bisa memahami kalamullah. Kemudian yang keempat, belajar untuk bisa memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. 4 tujuan itu adalah bagi siapa yang ingin belajar ilmu agama secara intensif, yang akhirnya dia keluar sebagai ahli ilmu agama. Kemudian dia harus 4 tujuan tersebut harus dibarengi dengan belajar 8 cabang ilmu yang merupakan penunjang dari 4 hal tadi. Yang pertama, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu balaghah. Ilmu saraf itu seperti misalkan saya beri contoh, Allah mempunyai nama Al-Qadir dan Allah juga Al-Qadir. Apa bedanya? Apa bedanya Al-Qadir dengan Al-Qadir? Itu hanya kita ketahui dari ilmu saraf. Kemudian ketika kita belajar ilmu nahwu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallama Allahu Musa taklima", maka kita akan mengetahui siapa yang berbicara dan siapa yang dibicarai. Mana kata kerja, mana pelaku kata kerja, dan mana yang diberlakukan padanya kata kerja. Itu dari ilmu nahwu. Kemudian ilmu balaghah, ilmu keindahan bahasa Arab. Itu 3. Yang keempat, dia belajar ilmu tajwid. Fa yaqduhu li talibil ilm an yalhana fi tilawatihi lil Qur'an. Maka buruk bagi penuntut ilmu kalau dia jelek baca Qur'annya, terutama yang ingin menjadi ahli ilmu agama. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang ahli ilmu agama jelek baca Qur'annya, tajwidnya ataupun makhrajnya. Kemudian yang keenam, dia harus belajar ilmu usul fikih, yang dengannya dia tahu dalalatul alfaz, penunjukan lafaz-lafaz yang ada pada Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh misalkan ayat tentang puasa yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba ala
dalalatul alfaznya adalah menunjukkan kepada perintah. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Dituliskan atas kalian qisas, dituliskan atas kalian berperang, berjihad. Apa maksud dituliskan? Itu hanya kita tahu dari ilmu usul fikih. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ilmu usul hadis atau yang disebut dengan mustalah hadis. Hadis ini lemah, hadis ini sahih, hadis ini lemah sekali, hadis ini palsu. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah ilmu usul tafsir. Kapan ayat ini turun? Apa maksud dari ayat ini? Apa sebab turunnya ayat ini? Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu ilmu sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi 4 ditambah 8 menjadi 12. Saya ulangi, ini kalau orang ingin menjadi ahli ilmu agama. Karena tema yang disampaikan ke saya adalah jerat-jerat syaitan bagi penuntut ilmu agama. Ya, jerat-jerat syaitan bagi penuntut ilmu agama. Maka saya harus menjelaskan dulu apa itu penuntut ilmu agama. Karena yang hadir adalah keumuman kaum muslimin yang menimba ilmu agama. Yang hadir bukan para santri yang memang diproyeksikan menjadi ahli ilmu agama, yang nanti duduk di sini, yang ngajar jamaah sampai tua, ngapunten ya, jamaah sampai tua di sini saja, nggak bisa duduk di sini. Nah itu loh maksud saya. Ya, sampai tua pasti di sini saja. Adapun yang akan ganti di sini kan Ustadz Alwi akan meninggal wangsul Jumateng Gusti Allah. Kula meninggal, lalu nanti digantikan oleh siapa? Nah, itu adalah yang saya bicarakan tadi, yang menjadi ahli ilmu agama. Makanya sampai tadi dari saya Boyolali sampai ke sini, saya nanya, ini tema maksudnya untuk siapa? Karena apakah temanya untuk para santri atau bukan? Kalau orang umum maka saya harus menjelaskan. Penuntut ilmu agama yang dimaksud di dalam tema jerat-jerat syaitan bagi penuntut ilmu agama, maka adalah orang yang ikut ngaji dari keumuman kaum muslimin, belajar ilmu agama. Nah, belajar ilmu agama bagi keumuman kaum muslimin cukup sebagaimana ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam. Belajar rukun Islam, rukun iman dengan kitab di hadapan seorang ustadz atau kiai, itu sudah mencukupi. Kalau ingin nambah a'malul qulub, amalan-amalan qalbu. Ingin nambah lagi amalan-amalan harian sebagai bekal kelak nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin nambah lagi, yaitu hal-hal yang tidak boleh dia tidak tahu tentang berkaitan pekerjaannya, seperti dia pegawai, apa yang harus diketahui dari sisi ilmu agama tentang kepegawaiannya, atau seperti dia pengusaha, pedagang, maka tata cara jual beli dia harus paham, jangan sampai dia bodoh di dalamnya. Nah, itu saja. Tapi kalau seandainya dia ingin menjadi ahli ilmu agama, maka dia harus yang sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dia harus belajar akidah sedalam-dalamnya. Kemudian dia harus belajar fikih. Dan fikih yang dimaksud adalah fikih tentang tata cara beribadah dan hukum-hukum fikih dalam agama Islam. Dari mulai thaharah sampai hukum berjihad. Kemudian yang selanjutnya dia harus mempelajari tafsiran dari kalamullah, karena Al-Quran sumber dari ilmu agama Islam. Kemudian dia harus mempelajari syarah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu 4. Ditambah dengan 8 sebagai ilmu penunjang untuk menjadi ahli ilmu agama.
Yang pertama adalah ilmu saraf, yang kedua ilmu nahwu, yang ketiga ilmu balaghah, yang keempat ilmu tajwid, yang kelima ilmu usul tafsir, yang keenam ilmu usul fikih, yang ketujuh ilmu usul hadis atau yang disebut dengan mustalah hadis, yang kedelapan ilmu sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kalau ingin menjadi ahli ilmu agama. Dan saya lihat di sini ada anak-anak. Kalau kebiasaan para ulama yang ingin menjadi ahli ilmu agama, maka dia harus dididik dari mulai semenjak dini untuk belajar ilmu agama. Itulah catatan sejarah manusia. Kalau kita lihat para ulama, kebanyakan, meskipun tidak semua, mereka belajar dari mulai dalam rumah mereka semenjak kecil untuk anaknya diproyeksikan sebagai ahli ilmu agama. Adapun yang tidak diproyeksikan, maka dia belajar sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika temanya adalah jerat-jerat syaitan untuk penuntut ilmu agama, penuntut ilmu agama yang saya maksud adalah keumuman kaum muslimin. Apa saja bisikan syaitan untuk orang-orang yang sudah belajar ilmu agama, sudah sering ikut pengajian. Dan saya berpesan agar belajarlah yang sistematis. Meskipun Anda bukan ingin proyeksikan diri Anda untuk menjadi ahli ilmu agama, tetapi belajarlah yang sistematis, terutama rukun Islam, rukun iman, dengan kitab bersimpuh di hadapan seorang ustadz. Begitu kaum muslimin terdahulu belajar agama dengan para ulamanya. Yang terjadi di zaman sekarang enggak, jiping, ngaji nguping. Ngaji nguping, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Enggak masuk telinga kiri, keluarnya sana. Enggak. Kenapa? Karena belajarnya cuma ya ngaji saja. Datang ceramah, kemudian keluar, sudah. Enggak. Harus bawa kitab rukun Islam, rukun iman. Puluhan kali ngaji begini, ya. Kalau tidak dia sistematis dan intensif, tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan seorang atau masyarakat muslim yang paham betul tentang ilmu agama. Jadi kalau seandainya hanya sekedar ingin dengar pengajian, ya boleh, silakan. Tetapi untuk membangun kerangka sebuah ilmu agama di dalam diri seorang muslim, maka dia harus belajar ilmu agama dengan kitab bersimpuh di hadapan seorang ustaz. Itu yang akan mendidik masyarakat muslim menjadi seorang yang benar-benar mumpuni, mendasar ilmu agamanya. Coba sekarang, berapa kali kita sudah ikut pengajian? Berapa puluh kali sudah ikut pengajian? Nek kalau ditanya apa rukun la ilaha illallah, mungkin sebagian belum paham. Nek kalau ditanglet apa syarat la ilaha illallah, apa pembatal 10 la ilaha illallah, mungkin belum paham. Belum lagi para perempuan. Karena kalau seandainya sudah belajar akidah, 2 kalimat syahadat, maka harus belajar sholat setelahnya. Dan begitulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Para orang-orang soleh dahulu dari mulai para rasul, para nabi, kemudian orang-orang soleh seperti Luqman, mengajari anaknya semenjak dini perkara tauhid, lalu sholat. Kalau sudah berbicara sholat, maka harus mempelajari syarat sahnya sholat, yaitu wudhu. Kalau membicarakan syarat sahnya wudhu, maka harus membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan menghalangi orang untuk sholat. Seperti perempuan, darah haid, darah nifas, itu tidak boleh dia bodoh di dalamnya. Nah, dengan begitu kita, masyarakat muslim,
akan paham betul agama Islam kita. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah, paham agama, kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan agama kepadanya. Paham agama yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar dengar, tahu, enggak, tetapi paham menjadi ilmu lalu diamalkan. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau berkata, "Wa hadza idza urida bil fiqhi al-ilmu al-mustalzimu lil amal. Wa amma in urida bihi mujarradul amal fala yadullu ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khairan." Hadisnya berbunyi bagaimana tadi? Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama untuknya. Pemahaman agama yang dimaksud adalah pemahaman agama yang melazimkan amal. Saya tahu ilmunya, maka saya beramal. Adapun yang hanya sekedar pengetahuan, tahu, apalagi tahunya tidak mendalam, hanya sekedar lewat saya jiping tadi, tahu, pernah dengar, maka ini tidak menunjukkan bahwa siapa yang belajar di dalam agama telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Maka saya berpesan pada kaum muslimin yang hadir secara umum, kalau ingin menimba ilmu agama, karena saya dengar tadi puncaknya malam Selasa, ya, maka kaum muslimin yang berhadir agar jangan dibuang-buang kesempatannya. Belajarlah ilmu agama yang intensif, yang sistematis, meskipun agak membosankan nantinya, tetapi dia akan menghasilkan orang-orang yang punya kerangka dasar ilmu agama. Yakini itu baik-baik, karena begitu para ulama mendidik umatnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebelum kita masuk kepada tema kita, bukan menuntut ilmu yang mendasar dan membuat kerangka ilmu apabila kita nonton di media sosial ilmu-ilmu pendek, video-video pendek, reel 1 menit, short 1-3 menit, kemudian video di TikTok atau yang lain-lainnya. Itu adalah pengetahuan, nasihat, bahkan terkadang bermanfaat untuk orang yang sedang gelisah, resah, kemudian futur, lemah, malas, manfaat. Tapi untuk mendasari ilmu, menjadi seorang muslim yang berilmu agama, kuat ilmu agamanya, terutama rukun Islam, rukun iman, maka bukan begitu cara belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama adalah orang yang belajar dengan sistematis, berkitab di hadapan seorang ustaz. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kullin, yang jelas saya akan menyebutkan beberapa jerat-jerat syaitan bagi penuntut ilmu agama secara umum dari kaum muslimin yang umum. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kemunafikan. Salah satu jerat syaitan saya mohon kotak infaknya jangan di jalan. Kita baru ketemu, kemudian bapak-bapak sudah mulai infokus sama saya. Kemudian kita belum kenalan, bapak-bapak, ibu-ibu belum tahu cara saya ngajar, lewat kotak infak. Kemudian jadi
jadi kacau lagi penghayatannya. Ingin bukti penghayatannya kacau, tadi sampai mana kita ya? Dan saya tidak akan pernah bosan dimanapun, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingat. Karena ngajar itu tidak mudah. Makanya Rasulullah SAW kalau ngajar, beliau mencari istidhab, al-intibah li as-sahabah. Mencari bagaimana cara menarik perhatian orang yang ingin beliau ajar. Salah satu caranya beliau menyebutkan hal-hal yang agak unik. Contoh, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 perkara. Siapa yang di dalam dirinya ada 3 perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. Kadang beliau menyebutkan angka, arba'un. Kadang beliau bertanya, 4 kata beliau. Kadang beliau bertanya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Itu semua untuk menarik perhatian orang yang ingin diajar. Karena salah satu hal yang sangat penting di saat mengajar, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, kita ini bukan hanya sekedar pengajian umum. Kita ingin bapak, ibu keluar dari majelis ini ada ilmu walau secuil yang dipegang, diamalkan sampai akhir hayat. Bahkan kalau bisa diwariskan sampai cucu-cucunya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kita sampai tadi jerat syaitan untuk penuntut ilmu agama. Yang pertama yaitu kemunafikan. Apa itu munafik? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan munafik adalah izharul khair wa israrus syarr. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ini adalah kemunafikan. Dan ini sangat tercela bagi seorang penuntut ilmu agama. Baik yang ingin menjadi ahli ilmu agama ataupun keumuman kaum muslimin. Yaitu menjadi seorang munafik. Tidak sidq ma'allah di dalam imannya. Tidak jujur kepada Allah di dalam imannya. Saat di hadapan orang banyak, saleh. Saat sendirian, tidak saleh. Ada cerita menarik. Syekh Abdul Razak dan Muhsin cerita. Beliau mengatakan ada orang, karena dia ingin melihat sesuatu yang haram di HP-nya, dia masuk ke kamar, kemudian dia tutup pintu kamarnya, dia kunci. Lalu di depan pintu kamar ada suara. Kemudian dia berhentikan nontonnya, kemudian dia buka pintunya. Ternyata kucing. Maka kemudian dia baru bersadar. Pada saat itu Allah memberi petunjuk kepadanya, subhanallah. Ternyata saya lebih takut kepada kucing dibandingkan Allah. Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Yang maha mengetahui. Pengetahuan Allah itu, Pak, yuhitu bi kulli syai', zamaniyah atau makaniyah. Pengetahuan Allah itu baik, makanya Allah mempunyai nama huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal dan akhir. Ilmu pengetahuan Allah itu tidak ada batasan waktu. Tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Disebut oleh para ulama ihatataz zamaniyah. Ilmu pengetahuan Allah tidak ada batasannya. Secara masa, secara waktu, Allah mengetahui yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang anak orang-orang musyrik, maka beliau menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui kalau orang musyrik ini hidup, anak si musyrik ini hidup, maka Allah tahu apa yang akan dia perbuat. Kemudian ilmu Allah Subhanahu wa taala ihatah makaniyah, meliputi seluruh tempat, yang atas ataupun yang bawah, al-zahir, al-batin, yang atas ataupun yang
yang bawah. Tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang penuntut ilmu semestinya harus jauh dari sikap munafik. Usduq ma'allah. Jujurlah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang munafik yang ketika di hadapan orang banyak terlihat alim, saleh, takut kepada Allah, sedangkan saat di sendirian maka dia bermaksiat, melanggar semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat tercela dari orang-orang munafik. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu diperhatikan baik-baik. Para ulama salaf sangat takut kemunafikan. Dengarkan cerita berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu menjawab, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Dan ingat, perkataan kemunafikan di zaman itu sangat berat. Kemunafikan, Pak, tidak ada di periode Mekah. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, tidak ada kemunafikan. Kemunafikan hanya ada di periode Madinah, ketika Rasulullah SAW pindah ke kota Madinah dari kota Mekah. Maka orang Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Subhanallah ma taqul." Maha suci Allah. Engkau sedang mengatakan apa wahai Hanzalah? Hati-hati dengan ucapan ini. Karena tidak dikenal di zaman itu kemunafikan kecuali munafik akbar. Lisannya Islam, hatinya kufur. Kemudian Hanzalah menjelaskan, perhatikan. Dan apakah kita termasuk di dalam yang dijelaskan oleh Hanzalah radhiyallahu anhu? Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain. Kita sering duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang surga dan neraka, seakan-akan kita bisa melihat surga dan neraka tersebut dengan mata kepala kita. Saking jelasnya penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking khusyuknya hati kita. Kemudian فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم عَافَزْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَضَيِّعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا. Tapi kalau kita sudah keluar dari majelis ilmu, kita bertemu dengan anak, istri, kerjaan, kita sering lupa, sering lalai. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menambahkan, "Fawallah inna lanalqa mithla hadha." Demi Allah, aku pun juga mendapati keadaan demikian. Ini kemunafikan yang ditakuti oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Di majlis seakan-akan menjadi orang saleh luar biasa. Tapi kalau sudah di rumah, lepas peci, lepas jenggot. Artinya apa? Jenggotnya sudah tidak berharga karena semuanya ditonton, semuanya dilibas. Baik nonton TV-nya, baik nonton media sosialnya. Dan sedikit ya Pak, tentang media sosial. Sekarang para ulama kontemporer seperti Fadhil Syekh Saleh Ali Syekh, mantan Menteri Agama dulu, Fadhil Syekh Abdul Razak, guru besar akidah di Masjid Nabawi, Fadhil Syekh Abdul Salam As-Syuaib, sudah mulai mengingatkan tentang media sosial ini. Mereka mengatakan, seperti Saleh Ali Syekh Hafizahullah mengingatkan, at-tawasulul istima'i sina'atul khawf. Media sosial pembuat rasa resah, gelisah, gundah, tidak tenang. Saya umur 40-an melihat di media sosial anak umur 19 tahun sudah punya duit ratusan miliar. Kok bisa? Laku loh. 1 juta nggak punya, nggak ada tabungan. Dia punya ratusan miliar dari mana? Resah, gelisah. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.
Lalu mereka menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa yang terjadi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentari, lihat. Kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada di tangannya. "Lau tadumuna ala ma takununa 'indi wa fi dzikri la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'ah." Kalau demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah, jikalau kalian selalu di atas apa yang kalian lakukan sebagaimana kalian di hadapanku, yaitu penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, niscaya para malaikat akan menyalami kalian di atas kasur kalian, di jalan-jalan kalian. Kenapa demikian? Karena sama derajatnya dengan malaikat, tidak pernah bermaksiat. La ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu kan sifat malaikat, tidak pernah bermaksiat atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengerjakan selalu perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disalami oleh para malaikat. Akan tetapi wahai Hanzalah, sa'ah. Kadang kita serius di dalam masjid, tapi kadang kita juga memikirkan dunia kita. Bukan berarti kita bermaksiat, enggak. Nah, maka jangan sampai menjadi seorang yang munafik. Seorang yang munafik sangat ditakutkan oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Umar bin Khattab, Hudzaifah ibn al-Yaman, sekretaris pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau, bercerita, "Du'iya Umar li janazah, fa kharaja fiha aw yuriduha, fata'allaqtu bih, fa qultu ijlis ya amiral mu'minin, fa innahu min ulaik ay min al-munafiqin." Faqala, "Nashadtuka Allah, ana minhum?" Qala, "La, wala abra ahadan ba'dak." Yang artinya, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipanggil untuk mensolati jenazah. Ini ceritanya Rasulullah SAW sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, yang menjadi Amirul Mukminin saat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang ketiga terbaik setelah para sahabat, para Rasul, para Nabi, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Umar bin Khattab bergegas ingin keluar mensolati jenazah tersebut, lalu aku tahan, kata Hudzaifah bin Yaman. "Wahai Amirul Mukminin, duduk engkau. Jangan keluar. Fa innahu min ulaik." Ya. Orang yang mati tadi termasuk orang-orang munafik. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Nasyadtuka Allah." Aku bersumpah di hadapan engkau karena Allah, wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk dari orang munafik? Ya. Sekelas Umar bin Khattab takut kemunafikan terhadap dirinya. Maka hati-hati wahai penuntut ilmu, wahai kaum muslimin, jangan menjadi orang munafik, terutama saat sendirian, saat tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Idza khalauta fala taqul khalaut, walakin qul innal ladzi khalaqadh dhalama yarani." Jika engkau bersendirian maka janganlah katakan aku sedang sendirian, tetapi ucapkanlah, tanamkan di dalam diri bahwasanya yang menciptakan kegelapan sedang melihatku. Begitu penuntut ilmu, tidak munafik, di hadapan orang terlihat baik, kemudian di saat sendirian semua larangan dilanggar oleh dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun." Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat, bukan hanya sekedar mata. Wa ma tukhfis sudur, apa yang tersembunyi dalam qalbi. Kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Ana minhum?" Saya darinya. Sekelas Umar bin Khattab bertanya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana ba'li nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada orang sepeninggalku menjadi nabi, maka dia adalah Umar bin Khattab.
Apabila Umar berjalan di sebuah gang, maka syaitan akan mencari jalan lain untuk tidak bisa bertemu, untuk agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saking tingginya iman Umar bin Khattab, itu pun beliau masih bertanya, ana minhum? Saya termasuk orang-orang munafik? Kemudian kata Hudzaifah, la. Dan aku tidak akan membebaskan seorang pun setelah engkau dari pertanyaan ini. Aku tidak akan memberitahukan lagi. Yang menjadi inti pembicaraan adalah kita harus takut menjadi orang munafik di dalam kehidupan kita, wahai para penuntut ilmu agama. Lihat lagi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Abi Mulaika, seorang tabi'i, beliau berkata, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullahum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku mendapati 30 orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya takut akan kemunafikan terhadap dirinya. Ma min ahad yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan saya di atas imannya Jibril dan Mikail. Iman saya seperti iman Jibril dan Mikail, enggak ada. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan al-mu'min jama'a baina ihsan wa makhafah. Orang beriman mencampurkan antara beramal yang terbaik dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang munafik. Wal munafiq jama'a baina isaa'ah wa amn. Sedangkan orang munafik mengumpulkan dua hal. Perhatikan introspeksi diri masing-masing. Mengumpulkan dua hal. Yang pertama yaitu beramal dengan nilai terendah. Buruk amalnya. Saya tadi sebelum salat, saya berpikir, seorang penuntut ilmu agama itu tercela ketika dia melalaikan kewajiban, terutama sholat. Nanti saya akan jelaskan ke situ. Dan dia gugur ketegakkan keadilannya ketika dia sering meninggalkan amalan-amalan sunnah qabliyah, ba'diyah. Dia sering tinggalkan sholat malam, dia sering tinggalkan sholat witir, dia sering tinggalkan, tidak pernah sholat witir. Sholat misalkan, buruk bagi penuntut ilmu dan sebuah kemunafikan ketika dia lalai tentang sholatnya. Imam Abu Aliyah, seorang tabi'i, beliau berkata, rahaltu ayyaman, aku berjalan beberapa hari, liatlubal hadis, agar aku pergi ke seorang guru yang mau meriwayatkan hadis. Jadi ada seorang guru di sebelah sana, saya berjalan bersafar berhari-hari. Dulu tidak ada motor, mobil dan seterusnya. Kemudian fa idza qadimtu atafaqqadu salata. Kalau aku datang ke guru tersebut, aku lihat salatnya. Aku lihat salatnya si guru ini. Fa in aqamaha aqamtu indah. Kalau seandainya aku melihat dia mendirikan sholatnya, tidak lalai tentang sholatnya, maka aku akan belajar dengannya. Aku akan mengambil riwayat hadis darinya. Wa in dayya'aha rahaltu minhu. Fakultu huwa lima siwaha adya'u. Kalau seandainya orang ini meskipun riwayatnya banyak, riwayat yang dekat dengan Rasulullah SAW, tapi dia melalaikan sholat, maka aku akan lari darinya. Aku akan lari darinya. Tidak ingin mengambil ilmu hadis darinya. Aku katakan dalam diriku, orang ini terhadap selain sholat, termasuk di dalamnya periwayatan hadis, pasti lebih melalaikan. Sholat saja dia lalaikan, apalagi selain sholat. Maka hati-hati menjadi orang munafik, para ikhwah. Kalau lagi pengajian semangat, tapi kalau sedang bersendirian di pasar, di kantor, jangan pernah melalaikan kewajiban dan jangan pernah meninggalkan
terus menerus amalan sunnah. Yaqbuhu bi talibil ilm. Jelek bagi penuntut ilmu meninggalkan amalan sunnah secara terus menerus. Bahkan Imam Ahmad mengatakan tasqutu adalatuh, gugur keadilannya, tidak bisa jadi saksi di pengadilan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan azan dulu mungkin. Azan dibuka untuk tanya jawab jamaah atau tidak? Monggo, boleh. Jadi nanti ini rencana berapa setengah jam lagi? Mungkin Setengah jam sampai jam 8 nanti buka seperempat jam itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi jerat syaitan yang pertama bagi penuntut ilmu agama, yaitu kemunafikan di dalam ilmu yang dia sedang tuntut.
Dan ini mungkin larinya nanti akan kepada tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dan saya nasihatkan, ada buku bagus mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Thamaratul Ilmi Al-Amal. Buah ilmu adalah beramal, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Di situ dijelaskan tentang bahaya orang yang tidak mengamalkan ilmu agama. Dan kemudian yang kedua, kiat agar semangat berilmu agama dan tidak beramal ilmu agama itu adalah sebuah kemunafikan. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada jerat yang kedua, yaitu jerat yang kedua adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia, yang dengannya akhirnya melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Yang dengannya akhirnya seseorang melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Dunia yang saya maksud adalah harta, tahta, dan wanita. Dan khususnya saya akan lebih condong kepada permasalahan harta dan wanita. Sebagian penuntut ilmu agama, kaum muslimin yang sudah belajar ilmu agama, maka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Ketahui baik-baik bahwa Allah telah membagi harta kita sebagaimana Allah telah membagi akhlak kita. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum. Allah telah membagi akhlak kalian sebagaimana Allah telah membagi rezeki kalian. Kalau sudah dibagi berarti ini air. Kalau seandainya di depan mulut saya, tetapi memang belum ketetapan dari Allah yang Allah telah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bukan milik saya, meskipun di depan mulut saya bapak ibu menolong saya, satu tetes pun tidak akan pernah saya dapatkan. Sebaliknya ini air kalau di depan mulut singa, tetapi itu ketetapan yang Allah telah tetapkan untuk saya akan dapatkan air tersebut. Meskipun saya sudah pulang ke Banjarmasin, kemana, saya akan ambil air tersebut dari Masjid Cahaya Sunnah Boyolali. Percaya tak? Sebagian orang sudah tahu ilmunya, tetapi karena dia menghalalkan, dia tertipu dengan harta, maka akhirnya dia menghalalkan segala cara. Ini adalah jerat syaitan untuk penuntut ilmu. Harta dia ambil dengan cara yang haram, dengan berbagai macam cara, menipu, mengoplos, memasukkan, menjual barang yang haram, riba, mencuri, menjamret, dan seterusnya. Maka hati-hati para ikhwan. Sebelum saya lanjut tentang harta ini, saya ingin menyebutkan sebuah fakta bahwa kita semua diciptakan oleh Allah, tabiatnya suka harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan sebesar kecintaan. Surat Al-Fajr. Kemudian juga Allah berfirman, wa innahu lihubbil khair lasyadid. Sesungguhnya manusia terhadap kecintaan terhadap harta sangat cinta. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dua pendapat apa yang dimaksud manusia sangat cinta terhadap harta. Yang pertama, innahu laharisun bakhil. Sesungguhnya dia sangat gigih untuk mendapatkan harta, dan dia kikir, pelit, medit terhadap harta. Kemudian yang kedua, dia sangat suka mengumpulkan harta. Jadi sukanya mengumpulkan, meminta, tidak suka memberi. Itu adalah sebuah fakta. Ya, sebuah fakta dari seorang muslim atau semua manusia.
Tetapi yang kita ingin tekankan di sini adalah orang mencari harta tanpa kebenaran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan yang sudah ngaji, yang sudah menjadi penuntut ilmu, jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apakah yang dia ambil, apakah yang halal ataukah yang haram. Perhatikan baik-baik penuntut ilmu, jangan sampai terjerat oleh jeratan syaitan, yaitu dia dijerat dengan cinta harta yang menghalalkan segala cara. Cinta harta yang dengan tersebut dia membunuh orang. Bahkan sekarang anak-anak membunuh orang tuanya gara-gara tidak diberi harta. Kemudian ada orang cerita sama saya, Ustaz, kami terputus hubungan rahim antara saya dengan kakak saya. 5 tahun kami tidak tegur sapa. Kenapa? Karena rumah warisan harganya berapa? 5 miliar. Maka hati-hati para ikhwah, para penuntut ilmu. Jangan sampai cintamu terhadap harta kemudian engkau bermaksiat kepada Allah, melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Saya ingat perkataan Fadilatul Syekh Al-Allamah Mufti Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah halian. Beliau ahli ketua fatwa kerajaan Arab Saudi yang sekarang. Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Ini yang ngaku-ngaku cinta penuntut ilmu, perhatikan sikapmu terhadap harta. Kata beliau, sayandamul insanu amma qarib. Seorang manusia sebentar lagi akan menyesal. Kenapa menyesal? Hina intaqala min ad-dari dunya ila daril akhirah. Ketika dia mati, dia berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Lalu menyesalnya di mana? Fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajlih la yahmilu ma'ahu syai'. Ternyata harta yang dia letihkan tubuhnya, dia perjuangkan untuk dapatkan harta tersebut, sampai bunuh orang, sampai mutus hubungan rahim. Dan ingat, yang tadi memutuskan hubungan rahim 5 tahun, itu tidak terangkat amalnya. Dan saya pesan, yang pernah ngaji sama saya, wajib untuk selalu menyambung hubungan rahim. Meskipun Anda di pihak yang benar, maka mengalahlah. Sambung hubungan rahim, jangan putuskan, apalagi hanya karena sekedar harta. Lihat perkataan beliau. Orang akan menyesal sebentar lagi. Kenapa? Karena harta yang dia perjuangkan selama ini, dia bela-bela selama ini, dia tidak akan pernah bawa sedikit pun. Dakhala ila dunya wa huwa 'uryan, wa kharaja minha wa 'uryan, la yahmilu ma'ahu illa kafanuh. Dia masuk ke dalam dunia dalam keadaan telanjang, keluar dari dunia juga telanjang, tidak membawa sama sekali kecuali kain kafannya saja. Itu yang diperjuangkan. Itu yang diputuskan hubungan rahim, rugi ya. Ini hati-hati penuntut ilmu, gara-gara harta terjerat bisikan dan hembusan syaitan, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Akhirnya melalaikan kewajiban, melanggar larangan gara-gara harta. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan untuk diri pribadi, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kapan kita sebagai penuntut ilmu sedang tertipu dengan harta, yaitu melalaikan kewajiban, melanggar larangan gara-gara harta, maka yakini baik-baik. Apa wama indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada harta yang kamu miliki sekarang. Coba perhatikan. Dan ini metode Al-Quran menyadarkan kepada umat Islam, apabila seseorang sudah tergoda dengan harta, gara-gara harta dia melalaikan kewajiban, melanggar larangan,
maka metodenya ingat, surgamu lebih indah daripada harta semua yang kau miliki. Allah berfirman dalam surah Hadid ayat 20-21. Lihat, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin 'ajaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratu minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Lihat, ini ayat yang ke-20. Allah sedang menjelaskan tentang harta. Ketahuilah, harta dunia itu adalah permainan, melalaikan, perhiasan, saling menyombongkan di antara kalian, berbanyak-banyak di dalam harta dan anak. Dia seperti air hujan yang menakjubkan para petani, tumbuh-tumbuhannya gara-gara air hujan tersebut, kemudian tidak lama dia menguning, kemudian dia hancur. Dan di akhirat cuma ada dua, siksa yang sedih, yang pedih, ataupun ampunan dari Allah dan keridhaan. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Setelah Allah berfirman tentang ini, agar kita tidak tertipu, maka Allah mengatakan di ayat yang ke-21, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini nasihat untuk saya. Kapan seseorang tergoda dengan harta, melalaikan kewajiban gara-gara harta, melanggar larangan gara-gara harta. Saya pernah Pak ke Sukamiskin, penjaranya para koruptor. Saya katakan perkara ini, Pak, bahagia itu Pak, saya bilang, cuma satu definisi, yaitu tidak resah. Itu bahagia. Semua sepakat, bahagia adalah orang yang tidak resah. Ngapain Bapak punya harta banyak-banyak, kemudian Bapak resah? Dikejar-kejar Interpol, kejar-kejar KPK. Akhirnya ketangkap juga. Ini. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, obatnya kapan seseorang tergoda dengan harta? Cinta, semuanya cinta. Bohong kalau nggak ada yang cinta harta, nggak mungkin, bohong. Semua cinta harta. Bahkan orang kaya pun semakin kaya semakin cinta harta. Lau kana li ibni Adam wadiyani min mal labtagha thalithan. Kalau seandainya anak Adam memilih dua lembah harta, dia akan menginginkan yang ketiga. Tetapi bukan urusan cinta, tapi bagaimana seseorang melalaikan kewajiban gara-gara harta, melanggar larangan gara-gara harta. Ini yang jadi urusan kita. Dan itulah jerat iblis untuk seseorang masuk melalaikan kewajiban dan melanggar larangan. Taib. Contoh yang lain lagi para ikhwan yang dirahmati Allah. Ayat surat Ali Imran ayat 14. Ini contoh apa Ustaz? Contoh kalau orang tergoda dengan harta, penuntut ilmu tergoda dengan harta, ingat, surga lebih indah, surga lebih mewah, surga lebih nyaman. Ya. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal bani wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Konsep Al-Quran mengobati penyakit hati bagi penuntut ilmu yang tergoda dengan harta, terjerat iblis dengan harta. Diindahkan untuk manusia cinta kepada hal yang disukainya dari perempuan, anak-anak, emas yang bertumpuk-tumpuk, perak, kemudian kuda pilihan, binatang ternak, kemudian pertanian. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau kamu tertipu wahai penuntut ilmu, apa konsepnya? Wallahu indahu husnul. Dan Allah di sisinya tempat tinggal yang lebih baik daripada dunia. Turunan daripada ini Pak, ya, turunan daripada ini adalah at-taraf. Taraf itu apa Pak? Terlalu berlebih-lebihan, bermewah-mewah hidup. Kadang saking mewahnya orang beli kasur, kalau dia duduk di sampingnya mental. Ya.
Kadang dia saking lempuknya itu kasur, dia kelelep di dalam. Terlalu mewah, Pak. Kadang satu wafer harganya 500.000. Satu celana dalam, ngapunten nggih. Satu celana dalam harganya 500 juta. Isinya ngoten mawon. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ini turunannya, yaitu cinta kepada dunia, termasuk terjerat syaitan. Di antaranya adalah at-taraffuh, bermewah-mewah dalam kehidupan dunia. Dan itu sudah terjadi di zaman sekarang. Termasuk di dalamnya orang makan terlalu banyak demi hanya sekedar konten video. Makan. Semakin banyak dia makan, semakin banyak orang bayar untuk dia, subhanallah. Baik. Yang ketiga, jerat iblis yang ketiga adalah yaitu ittiba'us syahwah, mengikuti syahwat, terutama syahwat terhadap perempuan yang diharamkan. Karena sebagaimana harta, kita suka laki-laki, suka kepada perempuan itu adalah tabiat laki-laki. Kalau seandainya laki-laki tidak suka perempuan, itu namanya abnormal. Suka kepada perempuan itu adalah tabiat laki-laki. Tapi yang diharamkan di sini adalah dia dengan sukanya terhadap perempuan tersebut, akhirnya dia melalaikan perintah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para penuntut ilmu agama, para laki-laki yang ada di hadapan saya. Jangan sampai seseorang dia tergoda dengan godaan perempuan. Coba perhatikan, saya akan lebih dalam tentang godaan perempuan ini. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita harus pahami baik-baik bahwa godaan perempuan adalah godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki dari umat Nabi Muhammad SAW. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan sepeninggalku sebuah godaan lebih berbahaya atas laki-laki dari umatku dibandingkan perempuan. Jangan ngaku kuat, Pak. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Ustaz Alwi nggak kuat. Jangan coba-coba. Jangan pernah main cinta haram, walau secuil. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada hadis menarik. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak marah sama saya menyebutkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah dulu ya Bu. Innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Perempuan itu dilihat dari depan dalam bentuk setan. Makanya marah nanti. Dilihat dari belakang dalam bentuk setan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad. Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Muhadzab, Al-Minhaj Syarh Nawawi Sahih Muslim, beliau mengatakan qala al-ulama, para ulama berkata, ma'nahu al-isyarah ila al-hawa wad-du'a ila al-fitnati biha. Ini adalah isyarat untuk mengajak tergoda dengan perempuan. Kenapa? Lima ja'alahu Allah Ta'ala fi nufusir rijal minal may ilan nisa. Karena Allah menjadikan di dalam diri laki-laki itu condong kepada perempuan. Waliltizat min nadharihinna, dan lezat dengan melihatnya. Wa ma yata'allaqu bihinna, dan apa saja yang berkaitan dengannya. Makanya orang Arab mengatakan 3 perkara kalamun la yantahi. 3 perkara kalau dibicarakan tidak akan pernah selesai. Salah satunya tentang perempuan. Enggak pernah selesai. Saya kenal nih Abu Zaki, udah lama saya kenal. Dari dulu ngomongnya tentang poligami enggak selesai-selesai.
Ya. Emang kesukaan laki-laki begitu. Maka kata Imam Nawawi, fahiya syabihatun bisyaitan. Maka perempuan serupa dengan syaitan dari sisi apa? Bukan sama bentuknya, enggak. Fi du'aihi ila syarr biwaswasatihi wa tazyinilah. Yaitu di dalam ajakannya untuk mengerjakan keburukan dan waswasnya atau bisikannya, dan juga mengajak untuk melakukan keburukan. Bisikannya, rayuannya, keindahannya untuk melakukan keburukan. Begitulah perempuan. Jadi poin pertama tentang perempuan, Pak, dan ini termasuk jeratan iblis yang sangat kuat, yaitu seseorang harus yakin betul perempuan adalah godaan paling terberat, paling berbahaya bagi laki-laki. Jangan sok kuat di hadapan godaan perempuan. Jangan sok kuat di hadapan godaan perempuan. Enggak, Ustaz, saya bisa kok jaga diri. Enggak. Walaupun ustadznya para ustadz. Ini makanya saya pesan kepada ibu-ibu kalau lagi curhat ke Ustadz Awi, jangan pakai Ustazi. Itu susah. Pada Ustazi berat. Ya, susah. Walaupun ustaz, nggak bisa. Jangan sampai bermudah-mudah untuk godaan perempuan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan perempuan adalah, jadi poin pertama tadi, perempuan godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Yang kedua, memang syaitan senjatanya paling ampuh adalah dari perempuan. Syaitan akan berputus asa dari seluruh godaan untuk mengganggu manusia. Wah, nggak mempan nih. Wah, nggak bisa nih. Nggak bisa. Tapi dia tidak akan pernah putus asa mengganggu manusia dari godaan perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa." Diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap yang disukai, yaitu berupa perempuan. Yang pertama kali paling disukainya adalah perempuan. Itu diindahkan. Siapa yang mengindahkan? Syaitan. Makanya lihat perkataan para ulama salaf saleh. Di antaranya seorang tabi, Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, zayyana lahumus syaitan. Yang dimaksud dengan diindahkan, yang mengindahkan adalah syaitan. Yang mengindahkan adalah syaitan. Kecintaan terhadap perempuan. Lihat lagi perkataan Imam Tabi'in Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Ma ya'isha syaitanu min syai' illa atahu min qibalin nisa. Syaitan tidak pernah putus asa dari apapun. Kalau dia putus asa mengganggu manusia, dia pasti akan datang dari godaan perempuan. Pasti. Lihat lagi, para ikhwan dirahmati oleh Allah, Abu Salih As-Samman Ad-Dhakwan, seorang ahli ulama salaf, ahli hadis, meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, balagani, sampai kepadaku riwayat, anna aktsara dzunubi ahli nar fin nisa. Kebanyakan penghuni neraka dosanya adalah pada perkara perempuan. Jangan main-main. Terutama kita di zaman sekarang yang nyata nampak di depan mata, yang di media sosial apalagi. Ya. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "An-nisa habailus syaitan." Perempuan itu adalah kailnya syaitan untuk mengganggu manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati, hati-hati dengan para perempuan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan godaan perempuan. Kitanya si laki-laki ini memang lemah. Kalau sudah urusan perempuan paling lemah. Makanya saya katakan hanya Nabi Yusuf yang kuat. Coba perhatikan Pak. Anggap ya, ini kamar. Kamarnya ditutup dari luar. Wa ghallaqatil abwab. Itu istri gubernur Mesir Al-Aziz
memerintahkan agar pintunya ditutup dari luar. Artinya tidak akan terbuka kecuali dengan perintah dia. Baik. Berduaan di situ. Apa godaan yang didapati oleh Nabi Yusuf? Nabi Yusuf masih muda. Syahwatnya lebih daripada yang sudah tua. Yang kedua, Nabi Yusuf budak. Budak diperintahkan apa saja dia akan manut. Apalagi Nabi Yusuf mendapatkan kebaikan dari gubernur Mesir, sang suami. Yang ketiga, Nabi Yusuf orang asing seperti saya sekarang. Datang ke sini orang asing. Gak ada yang tahu saya, gak ada. Makanya sama teman-teman enak. Kalau nggak ada yang tahu kemudian sendirian, makanya bu ibu perhatikan. Kalau bapak-bapaknya lagi suka safar, hati-hati. Itu tanda. Ya, hati-hati. Karena orang asing sangat rentan untuk bermaksiat. Karena tidak ada yang kenal, nggak ada PRT, nggak ada tetangga yang tahu dan seterusnya. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam yang diajak, hai kalam. Kesini engkau. Yang ngajak perempuan yang cantik. Wanita Mesir cantik-cantik. Nggak percaya pergi ke Mesir. Yang keenam. Nabi Yusuf, wanita tersebut adalah perempuan yang punya kedudukan. Yang ketujuh. Nabi Yusuf ditutup pintunya. Tidak akan terbuka kecuali yang diperintahkan oleh istri gubernur Mesir Al-Aziz dan segala macam. Anggap Pak, anggap. Ini aktornya Nabi Yusuf dirubah. Diganti Ahmad Zainuddin. Wah, segitunya kan lemah saya imannya Pak. Bapak-bapak ngetawain saya. Nggak akan kuat Pak. Kita lemah. Apa dalilnya Ustaz? Lihat, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Wa khuliqal insanu dha'ifan." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri mengatakan ketika menafsiri ayat ini, "Al-mar'ah tamurru bir-rajul fala yamliku nafsuhu 'anil nadhari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu shay'in adhafu min hadha." Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki. Kemudian dia tidak sanggup untuk menahan dirinya untuk melihat kepada perempuan tersebut. Maka lalu dia lihat. Dan dia tidak bisa mengambil manfaat dari kecuali cuma melihat saja. Persis seperti sekarang. Scroll. Nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma lihat saja. Oh begini. Oh. Ya. Maka kelemahan apa yang lebih lemah daripada itu? Jadi memang kita ini lemah. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah jerat syaitan yang ketiga. Bagi para penuntut ilmu, godaan perempuan. Lalu Ustaz bagaimana caranya? Caranya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Qul ma'adallah. Ucapkanlah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan Pak, ini sedikit ya, karena saya pimpinan pesantren, saya passionnya pendidikan di hadapan para santri. Ini sedikit tentang pendidikan anak ya Pak. Dan juga bagi kita semuanya, tanamkan di dalam diri agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit menyimpang tentang pendidikan anak. Anak-anak santri Pak, mereka itu di rumah kita didik dengan baik, di pesantren kita didik dengan baik, tapi kemudian mereka kumpul di sebuah grup, anggap saja WhatsApp. Di situ tidak ada pimpinan pesantren, nggak ada pengurus pesantren, nggak ada, cuma mereka. Disitulah salah satu sumber keburukan. Apalagi kalau di grup WhatsApp tersebut ada mantan santri, baik yang keluar atau dikeluarkan, yang sudah sekarang menjadi orang umum, bukan orang yang ingin belajar menjadi ahli ilmu agama lagi.
Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Dia sudah menjadi orang umum, berkumpul di situ. Anak-anak yang asalnya lisannya bagus jadi berkata kasar, kotor, keji. Gara-gara grup itu. Anak-anak yang tidak tahu link-link yang macam-macam berkumpul di situ gara-gara grup itu. Kita sebagai pimpinan, sebagai pengasuh, sebagai musyrif, pembimbing, tangan terbatas, mata terbatas, telinga terbatas. Tidak ada cara lain, Pak. Ini nasihat untuk diri kita pribadi dan juga para ikhwas sekalian. Tidak ada cara kecuali menegakkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Innamal ilmu khasyatullah. Tema kita kan jerat-jerat syaitan untuk para penuntut ilmu. Ilmu yang sebenarnya adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Apa itu khasyatullah? Al-khawf ma'al ma'rifah. Rasa takut kepada Allah disertai dengan mengenal Allah. Allah yang maha pendengar, maha melihat, maha mengetahui. Itu namanya khasyat. Termasuk anak-anak kita, Pak. Apalagi yang sudah dikasih HP, kemudian internet dia bisa akses, kemudian media sosial dia bisa akses. Wallahi, Pak, sebentar saja. Bahkan kalau saya ingin memberitahu, orang hanya pakai WhatsApp saja, dia akan bisa melihat yang sampah sesampah-sampahnya. Itu bahasa Syekh kami dulu, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, Syekhnya Ustaz Alwi juga. Yaitu ketika dulu beliau berbicara tentang parabola, itu semua sampah kata beliau masuk ke situ. Semua kotoran-kotoran bisa dilihat. Sekarang bukan hal lewat televisi. Orang kemana-mana bisa bawa. Satu kali klik bisa melihat sampah dunia paling jelek. Tidak ada yang bisa menahan itu, Pak, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, kecuali khasyatullah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegakkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana cara takut kepada Allah? Jawabannya adalah cintai Allah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bila mengatakan aslul iman mahabbatullah. Sumber keimanan adalah cinta kepada Allah Subhanahu. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu benar, maka niscaya engkau akan sangat mentaatinya. Tidak bermudah-mudah melalaikan, melanggar larangan. Sesungguhnya orang yang mencinta kepada yang dicintai sangat taat kepada Allah. Ada patah Arab juga mengatakan, taz'umu hubbahu ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu. Hada fil qiyasi muhalu. Yang artinya, engkau mengaku cinta kepada Allah, tetapi engkau bermaksiat kepada Allah. Ini sebenarnya dalam analogika berfikir adalah sesuatu yang mustahil. Ngaku cinta tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada urutannya, Pak. Cinta kepada Allah menghasilkan khasyatullah. Khasyatullah menghasilkan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, sudah jam 8. Tadi kita janjian sama panitia jam 8. Kemudian kita pertanyaan. Sebenarnya saya tidak berani jawab pertanyaan dari Ustaz saya, Ustaz Muhammad Amin Alawi. Beliau saja yang jawab nanti, Ustaznya. Ya. Itu saja, mungkin tidak perlu ditanyakan karena saya menghormati Ustaz saya, Ustaz Muhammad Hamid Alawi, hafizahullah, yang banyak memberikan faedah. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi ilmu, harta dan keluarga, dan beliau saya cintai karena Allah. Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau mencintai seseorang maka ucapkanlah. Maka beliau salah seorang yang saya cintai karena Allah, dan juga bapak-bapak, ibu, saudara-saudari saya cintai karena Allah. Semoga kita bisa berkumpul lagi di majlis-majlis ilmu yang lain
di dunia. Kalau tidak berkumpul di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.